Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kunchoro, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Sidoarjo. Kali ini saya akan melakukan percakapan kegiatan supervisi akademik, di mana kegiatan supervisi akademik ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kedua adalah observasi di dalam kelas, dan ketiga adalah pasca observasi. Baiklah, kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Oktaviana dari guru mata pelajaran IPA. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Ferry, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ibu, jadwal kita adalah kegiatan supervisi ya. Ya. Nah, sebelum kegiatan supervisi, saya akan melakukan suatu percakapan ringan ini, Bu, tentang pra-observasi. Jadi sebelum kegiatan observasi nantinya, saya perlu adanya kegiatan pra-observasi yang akan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Siap. Baik. Di mana tujuan observasi adalah memantau kegiatan observasi atau menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, kemudian sebagai persiapan awal untuk kegiatan sebelum melakukan proses pembelajaran, agar kegiatan pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu tulis. Baiklah, Bu Vivi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu berikan kepada kelas Ibu yang nantinya saya supervisi? Ya, terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Pembelajaran tidak hanya serta-merta guru mengajar di kelas tanpa ada arah atau tujuan. Untuk yang akan Bapak observasi, yaitu materi tentang kingdom atau klasifikasi makhluk hidup, yang mana tujuan pembelajaran yang akan saya ambil, yang saya lihat ke anak-anak, yaitu siswa atau peserta didik itu dapat menganalisis 5 kingdom dari kehidupan sehari-hari, yang mana siswa itu tidak terkadang mereka tidak tahu, oh ternyata jamur itu punya kerajaan sendiri. Taunya mereka awalnya itu jamur itu seperti tumbuhan. Nah, sebelum menganalisis, saya terlebih dahulu memahamkan anak-anak tentang 5 kingdom tersebut. Oh, ternyata di dunia ini tidak hanya hewan dan tumbuhan, tapi juga ada 3 kingdom yang lainnya. Seperti itu. Setelah mereka mampu memahami, kemudian menganalisis, dan yang terakhir, dia atau mereka mampu untuk menyajikan data dari diskusi yang mereka buat dengan kelompoknya. Seperti itu. Berarti ini ada 3 ya, Bu, untuk tujuan pembelajarannya, yaitu ada menganalisis, kemudian ada memberikan pemahaman, kemudian ada menyajikan, ya. Kemudian area pengembangan apa yang nantinya Ibu nilai untuk anak-anak di kegiatan pembelajaran nanti? Yang pertama, saya menilai dari segi kognitif mereka. Dari penilaian yang dicapai itu juga pasti melihat tujuan pembelajaran, sehingga saya melihat tujuan pembelajarannya mereka mampu untuk, oh ternyata mereka paham tentang dasarnya 5 kingdom tersebut. Kemudian setelah memahaminya, mereka bisa menganalisis lingkungan sekitarnya. Oh ternyata hewan yang atau tumbuhan yang saya temui ini termasuk spesies ini, kerajaan ini, seperti itu. Kemudian tidak hanya menganalisis saja, mereka juga bisa menyajikan diskusinya dengan teman-temannya, seperti itu. Oke, berarti ada penilaian pengembangan tentang pengetahuan, keterampilan
keterampilannya juga ada, Betul sekali. kemudian sikapnya sikapnya anak juga ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Ibu, strategi apa yang nantinya Ibu sampaikan ke anak-anak dalam proses pembelajaran ini? Mohon Ibu ceritakan tentang baik itu modelnya atau metode pembelajarannya nanti. Untuk strategi yang saya ambil untuk based observasi, yaitu yang pertama, yang paling penting itu saya menggunakan metode scientific approach, yang mana juga disisipkan atau dikolaborasikan dengan berdiferensiasi, yang mana anak-anak melihat lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah itu sebelum saya ke pembelajarannya, saya juga melihat kontrol sosial emosionalnya mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan, hari ini bagaimana kabarnya, atau satu kata dari kalian untuk hari ini, sehingga saya mungkin bisa melihat kesiapan belajarnya dia seperti apa. Berarti ada diferensiasi juga nih. Iya, betul. Oke, kemudian ada mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional siswa ya. Iya. Kemudian media apa yang kira-kira Ibu nanti berikan ke anak-anak pada saat pembelajaran? Media yang saya keluarkan atau saya terapkan ke anak-anak itu, saya nanti akan memfasilitasi anak-anak menggunakan gambar yang mana bisa nanti mereka tempelkan atau mereka gunakan untuk karya mereka. Jadi media ada gambar-gambar. Iya, gambar-gambar kan berdiferensiasi ya Pak. Jadinya nanti ada kelompok berbeda kingdom, ada yang kingdom protista, kingdom monera, kingdom animalia, kemudian plante dan fungi seperti itu. Berarti anak-anak nggak akan bosan ini. Nggak akan bosan. Kemudian ya, kira-kira kapan ini pelaksanaannya dalam pembelajaran ini? Saya ingin tahu hari apa, di kelas berapa, nanti pada saat saya supervisi. Okay. Saya insya Allah nanti akan supervisi atau melakukan pembelajaran ini ketika hari Jumat jam kedua dan 3, dan saya menetapkan di kelas 7I Bapak. Oh, berarti Ibu melakukan kegiatan supervisinya di hari Jumat, Iya. kemudian di jam kedua dan 3, kemudian di kelas 7 ya. Baik, saya akan datang ke sana nanti. Kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas itu. Apa yang nanti saya peroleh itu akan saya catat. Kemudian bahan refleksi apa yang akan Ibu sampaikan nanti, kemudian sebagai refleksi saya dan pembelajaran Ibu nantinya. Kemudian setelah observasi Ibu, nanti kita akan ketemu lagi dalam kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan itu nanti kita akan ketemu dengan guru pembimbing praktek atau pengajar praktek saya. Kemudian sebelum saya akhiri Ibu, saya ingin bertanya, dari percakapan ini tadi, apa kira-kira manfaat atau mungkin yang Ibu dapatkan pada saat kita percakapan tadi? Yang pertama, saya pasti memiliki pengalaman yang berharga dengan jenengan, yang mana memberikan saran dan masukan untuk pembelajaran saya yang akan datang. Kemudian yang kedua itu ternyata pembelajarannya itu harus menerapkan untuk berdiferensiasi, yang mana kita waktu dulu pembelajaran dulu kita tidak berdiferensiasi. Kita menekankan bagaimana pembelajarannya itu IPA yang mengasyikkan, yang berdiferensiasi, sehingga anak-anak terpacu untuk aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga sebagai guru tidak boleh merasa egois harus pembelajaran seperti itu. Ternyata kita juga harus paham tentang emosionalnya siswa, apakah dia siap untuk pembelajaran atau tidak. Terus bagaimana caranya untuk mereka siap untuk pembelajaran, nah itu kita bangkitkan semangatnya. Oke, luar biasa Bu Vivi. Terima kasih atas kegiatan praobservasi ini. Kita percakapan ini, mudah-mudahan kegiatan jenengan di kelas nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.